ketika apapun ada kerugian atau musibah atau apa yang menjadikan keresahan dan kesedihan, selamatkan qalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilangkan pikirannya. Karena zikir itu objeknya atau sasarannya itu adalah Allah. Fikir sasarannya alam realita. Berfikir masuk alam, masuk dunia ke sini. Berfikir. Kalau berzikir tidak boleh. Tempatnya kolbu, alatnya kolbu. Yang ada harus hanya Allah. Nah, kalau dunia realita ini semua cukuplah sampai pikiran di sini, diolah dunia kita bagaimana caranya supaya maju kembali. Cukup di sini. Tapi kolbu tetap zikir. Ini buktinya bagaimana? Apapun yang terjadi, senang maupun susah, masalah ataupun kebahagiaan, dia tetap tenang wajahnya. Ada masalah, dia paham betul ini aturan dari Allah, sunnah dari Allah menguji kepada kita. Berpikir dia bagaimana jalan keluarnya, dipikir dibulak-balik. Hutang bagaimana supaya masuk ke kita, dipikir dibulak-balik. Tetapi kalbu tidak terganggu dari zikir, dia tetap tenang. Waktu sholat dia sholat, waktu zikir dia zikir. Di luar itu berpikir, bergerak, kalbu tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang beginilah yang disebut ulul albab, yang beginilah yang disebut istiqomah dalam jalan Allah. Nah, bagi orang tersebut janji Allah, la asqainahum ma'an ghadaqo. Allah akan mengirimkan air yang sangat banyak. Mana hakikinya air? Ya air. Tidak akan pernah kekeringan meskipun kemarau. Fakta atau buktinya lihat aja Suryalaya, pernah gak kekeringan meskipun musim kemarau panjang kemarin ya, para santri ini gak pernah kering Suryalaya. Mana hakiki, mana majazi dari ma'an ghadaqo ada rizki yang melimpah ruah. Jadi bisa dua ya kalau menurut ilmu tasbih. Mana hakiki adalah airnya, mana majazi adalah rizki yang melimpah. Ini janji yang pertama. Janji yang lainnya, innallazina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan turun kepada kita. Malaikat akan turun kepada ahli zikir. Apa tugasnya? Memberikan ketenangan, memberikan ala takhafu wala tahzanu, memberikan keberanian, ketegaran dan ketenangan, dan juga dia merasa yakin terhadap surga yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan, amin. Nah, zikir yang inilah yang akan menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Dengan syarat yang di atas tadi disebutkan. Kemudian hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi fil ghafilin. Orang yang mengingat Allah fil ghafilin, di tengah orang-orang yang lalai, ghaflah, kasyajaratil khadra'i, seperti pohon yang hijau, fi wasatil hashim, di tengah-tengah pohon yang kering kerontang. Bayangkan Pak, se-Indonesia pohonnya kering kerontang, hanya cikiwul yang hijau. Diburu cikiwul tetah oleh orang se-Indonesia, diburu cikiwul. Subur tanahnya, pasti jadi mahal. Kalau hari ini tanahnya misalkan 1 bata 10 juta, ketika itu bisa jadi 100 juta karena subur tanahnya. Indonesia seperti itu, subur tanahnya. Jadi Badatun Thayyibatun sudah tercapai Indonesia, subur tanahnya. Cuma Rabbun Ghafurnya belum ada. Ini Rabbun Ghafur urusannya dengan kepribadian rakyatnya gitu. Tinggal rakyatnya saja yang secara kolektif meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang ghaflah ibarat atau laksana pohon yang hijau, tumbuh menghijau di tengah-tengah pohon yang kering kerontang. Perumpamaannya, kita bisa melihat bagaimana pangersa Abah. Hanya seseorang, misal yang kita tahu sebagai pangersa Abah, 1 orang di Tasikmalaya sudah membuat repot orang itu. Sudah membuat repot kepolisian, Koramil. Sekali datang Hakim kan, Koramil dan kepolisian repot semuanya itu. Pikirkan kalau di Tasikmalaya misalkan ada 10 orang kayak pangersa Abah, sibuk semuanya. Apalagi se-Indonesia, di tiap kabupatennya ada. Semuanya pada sibuk. Ya ini karena begitu. Beliau ibarat pohon yang hijau di tengah-tengah pohon yang kering kerontang. Sabda yang lain, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat.
Orang yang mengingat Allah Ta'ala yang maluhur di tengah-tengah yang goflah, yang lalai, ibarat manusia hidup di tengah-tengah orang yang mati. Ini hadis-hadis Nabi menunjuk sebagai motivasi kepada kita bahwa bila qalbu senantiasa diisi dengan zikir, kita akan menjadi subur. Kita akan terus hidup di tengah-tengah orang yang mati. Yang dimaksud adalah mati qalbunya. Artinya dengan zikir itu hidup kita akan bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, dan bagi semuanya. Itulah yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh pangersabah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, afama syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang saroha yang dijembarkan, yang menjembarkan, afama syarahallahu sadrahu, orang yang menjembarkan, yang dijembarkan oleh Allah sadrahu lil Islam, dadanya. Ini ada kalimat yang dimahdub oleh Allah. Apakah orang yang dijembarkan, yang dibukakan dadanya untuk menerima Islam sama dengan orang yang tertutup? Begitu maksudnya. Fahuwa ala nurin, maka orang itu, orang yang dibukakan kolbunya menerima Islam, dia ala nurin, ada di atas cahaya, mir rabbihi, dari Tuhannya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka neraka wel bagi, atau kecelakaan bagi mereka yang kolbunya keras. Artinya yang tidak dibukakan kolbunya menerima Islam. Menerima Islam itu adalah dengan membaca syahadat, artinya menerima la ilaha illallah. Menerima la ilaha illallah, yang dimaksud adalah la ilaha illallah yang diterima dari guru yang bersilsilah, nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir menyatakan di kitab Sirrul Asrornya, saya juga tahu di situ ternyata la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah di Al-Quran hanya ada 2 disebut. Yang pertama, surat apa itu lupa lagi. Wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika diucapkan la ilaha illallah pada mereka, mereka takabur. Atau mereka pun mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketakaburannya, kesombongannya tidak terganggu. Artinya dikir-dikir sombong mah tetap sombong. Zikirnya tidak memberikan jejak kepada kolbunya. Kenapa? Karena tidak ada pembimbing, tidak ada guru. Akhirnya dikirnya juga seenaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya susu cangeunah cing urang hidung heula, bismillah. Tidak terbimbing kan dikirnya. Ya kan kita dulu, maksudnya ya bukan orang lain. Kita dulu kan begitu. Saat belum menerima talqin zikir kan begitu. Ya dikir terus, enak aja pada sholat juga, la ilaha illallah. Saya pernah main satu tempat ada dikirnya begini, la ilaha illallah. Itu pada sholat Pak. Ya satu orang lagi di pinggir tuh nyarane karena dinding, la ilaha illallah. Wah bener. Yang namanya amalia itu memang harus digurukan, harus ada contoh. Harus ada contoh. Kan Nabi juga sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholat harus melihat aku sholat, itu harus ada pembimbing. Sahabat lihat Nabi, ya tabiin yang tidak melihat sahabat, yang tidak melihat Nabi, lihat sahabat. Generasi ketiga itba'ut tabiin, tidak melihat Nabi, tidak melihat sahabat, lihatnya tabiin. Generasi ke-10 lihat generasi 9. Begitu kan, saya ulang-ulang nih. Generasi ke-30 lihat generasi ke-29. Kita generasi keberapa? 38. Yang harus dilihat 37. Kamu, Anda, Bapak, semua, Ibu generasi 38. Lihat ke saya ke 38 lagi. Error Pak. Error. Karena saya juga 38 sama. Kita ini sejajar. Kayaknya kalau Anda melihat saya, melihat si Acep ini, error, nggak akan nyampe.
Jeruk makan jeruk gitu. Jadi orang generasi ke-38 itu harus lihat 37. Pengersa Abah itu ke-37. Ya. Kita murid pengersa Abah. Berarti kita generasi ke-38 dong. Masa loncat ke 39, 38. Maka yang harus dilihat itu generasi 37. Maka sholatnya juga lihat generasi itu. Oh, pengersa Abah sholat sunatnya pada Isya misalkan duduk saja. Karena harus melihat. Lagi pula sholat sunat mas semuanya juga boleh duduk. Sok buka kitab apapun. Di Sapina menerangkan tentang rukun sholat. Nomor 1 niat, nomor 2 takbiratul ihram, nomor 3 wal qiyamu dan berdiri ala qadri kepada orang yang mampu fil fardi dalam sholat fardu. Berdiri kepada orang yang mampu di dalam sholat fardu. Ini fikihnya nih. Jangan dikira Suryalaya tidak ada fikihnya. Error Suryalaya kalau nggak ada fikihnya nih. Sapina pengersa Abah itu sudah jelas madhabnya Imam Syafi'i. Salat fardu rukun ketiga itu adalah berdiri. Kalau mampu, kau sakit, duduk silahkan. Pilpardi ada kalimat pilpardi dalam salat fardu. Itu menunjukkan para ulama bahwa sholat sunat mah teu wajib nangtung gitu. Sholat sunat mah teu wajib berdiri. Mau duduk mau berdiri silahkan. Ya? Nggak sholat juga nggak apa-apa. Sunat mah kan begitu. Ya. Nah, hadis Nabi mengatakan yang sholat sunat sambil duduk nilainya atau pahalanya setengah dari yang berdiri. Tetapi kita mau duduk, mau berdiri, itu hanya boleh dilakukan kalau ada contoh. Kalau nggak ada sholat mau ngapain? Ente kenapa sholatnya sambil duduk? Ah, pengen aja. Hawa nafsu, Pak, maaf. Ya, hawa nafsu. Kan sholat sunat boleh sambil duduk. Sakit sekaki kagak. Ngap pengen aja. Itu hawa nafsu. Nah ini ente kenapa pada Isya duduk? Lihat guru sih, bukan hawa nafsu itu, karena ketaatan kepada guru. Itbah. Maka pahalanya jadi 1,5. Yang sholat berdiri 100 pahalanya, yang sholat duduk 150. 1 taat kepada guru, 2 50 dari duduknya, begitu. Dan itu sudah ada dari Syekh Ja'far Shadiqnya, Pak. Syekh Ja'far Shadiq itu, Imam Ja'far Shadiq itu putra Imam Zainal Abidin. Bukan, putra Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Said Zainal Abidin bin Said Husain bin Sayyidina Ali dari Siti Fatimah binti Rasulullah, turunan kelima. Jadi kalau ada yang menyalahkan sholat sunat sambil duduk, salahkan aja Imam Ja'far Shadiq. Gitu. Kitabnya kitab Ja'far Shadiq namanya lagi kitabnya. Kitab Ja'far Shadiq gitu. Meskipun tidak ada itu sebetulnya sholat gak ada masalah. Gak ada masalah. Kita sudah pernah berdiskusi dengan Profesor Juhaya. Beliau ahli hukum Islam, ahli filsafatnya, ahli usul fikihnya. Beliau begitu berpandangan. Lah, kan kamu belajar Sapina belajar. Siapa? Sholat apa yang harus berdiri? Sholat fardu. Ini sholat sunat. Begitu ya. Jadi mau duduk juga, misalkan istikharah, tahajud duduk semuanya nggak apa-apa. Hanya karena apa Anda duduk gitu? Akah yang serangan, hawa nafsu gitu. Jadi amalia itu harus ada contoh ya, begitu. Nah perlu juga disampaikan seperti kunut nazilah ya yang pada maghrib. Sebetulnya kunut nazilah bisa pada maghrib, pada zuhur, pada asar, pada isya juga bisa, semuanya nggak apa-apa itu. Oh nggak ada contoh dari Surya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena itu memang sudah ada dari nabinya ya. Hanya karena memang kita ini contoh dari gurunya seperti itu, gitu. Nah kemudian di kunut, bagaimana kalau kunutnya tidak menggunakan Allahumma hdina, menggunakan yang umum. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma kshif 'anna minal bala'i wal ba'i ma la yakshifuhu ghairu. Itu yang paling pendek. Yang agak panjang, Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wadfa'na al bala wal bawa wal fitna wal mihana wasyada'ida wasyarrul a'da'i wal hasidin wakshif 'anna minal bala'i wal ba'i ma la yakshifuhu ghairu. Boleh? Boleh.
Tetapi amanat yang dari pengersa abahnya jangan ditinggalkan. Yang mana? Tahassona bidil izzati wal jabarut. Itu yang ada di maklumatnya itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang kunut, Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana min balai wa bima jangan disalahkan. Jangan disalahkan, kecuali di bawahnya tidak ada. Dan itu adalah ikhwan, ingatkan. Ini amanat dari guru kita. Tahassona. Jadi boleh yang tadi. Filana ya ghafur, Allahumma ighfir lana min balai wa bima la yaksifu ghairu. Tahassona bi izzati wa jabarut wa tahassona bi rabbil mulki wa tawakkal ala hayyil ladzi la ilaha illa sampai selesai. Itu sudah saya pernah diskusikan juga dengan pangersa Kang Haji Baban. Kang, oh tuh naon dak. Anu ti abah nama tahassonanya gitu. Jadi mau pakai Allah muhdina di awalnya silahkan. Itu kunut tazilah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu. Ya. Apa? Yang mana? Tahassona bizil izzati wa jabarut. Ya, jadi kita membuat perlindungan, membuat benteng gitu. Kita membuat benteng bizil izzati wal jabarut dengan keagungan Allah dan kejabarutihan Allah. Itu jabarut itu susah diterjemahkan para ulama pajajan gua jabarutiyah aja. Karena terlalu tinggi bahasa, tidak ada yang mewakili. Alam jabarut itu kejabarutan di sana gitu. Wa tasomna sama wa tasomna juga meminta perlindungan. Kita membuat benteng tadi, yang ini membuat perlindungan. Wa tasomna birabbil mulki wal malakut. Birabbil mulki malakut, dengan Tuhannya, dengan raja dari kerajaan, wal malakut dan semua kerajaan. Semua itu doa-doa perlindungan kepada Allah. Terus tawakal sudah jelas. Al hayyil wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut, dan kita bertawakal al hayyil kepada zat yang hidup, allazi la yanamu wa la yamut, yang tidak pernah tidur dan tidak akan pernah maut. Itu jadi itu disebutnya hijib ya, atau perlindungan. Kita mah menganggapnya biasa karena nggak tahu Pak ya. Itu doa luar biasa Pak. Itu doa luar biasa. Kalau harus saya sampaikan, itu doa tawa hizib nasr. Orang yang riadoh hizib nasri itu harus punya tawa. Jangan sembarangan dengan hizib nasri. Kalau nggak punya tawa, ngamuk macana hese ngomekeunana. Hizib nasri itu ibarat macan yang gagah perkasa. Lah kalau dia ngamuk gimana coba? Kemana nih arahnya? Nah, tawa itu ada kerangkengnya. Kalau ngamuk masukin aja ke dalam, selesai, aman begitu. Nah ini tawa itu puasanya 2 minggu kita Pak. Ini dari abah tinggal pakai aja. Abah yang sudah puasanya, abah yang sudah perih kentera pejitna cek paribasana, tinggal pakai kita mah. Luar biasa, itu bukan doa ecek-ecek cek paribasa, bukan doa tingkat rendah, itu tingkat tinggi. Ya. Karena memang orang-orang yang tinggi tidak akan pernah memberikan sesuatu yang rendah lah. Nah, kita tinggal mengamalkan. Nah, kembali jadi tadi mau menggunakan kunutnya itu boleh, mau yang biasa boleh. Misal karena ada petunjuk dari pemerintah harus menggunakan kunut nazilah itu, pakai aja. Tapi di akhirnya pakai tahassona itu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat kepada Allah. Artinya tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah zikir kepada Allah. Bila pun zikir hanya lisannya saja. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir yang tadi, dia zikir tapi tetap takabur. Itulah zikir yang tidak digurukan. Itu yang pertama, la ilallah. Yang kedua, fa'lam annahu la ilaha. Di surat Al-Fatah ayat 19. Ini fa'lam. Fa'lam itu harus mengetahui, harus ngilmu, harus tahu ilmunya. Nah, ilmunya itu adalah di orang yang memiliki kolbu takyun nakyun. Yang dimaksud adalah ahlut talqin. Tuan Syekh Abdul Qadir di bab at-taubatu wa talqin menjelaskan itu. Fa'lam di situ artinya harus diajarkan. Kita harus belajar
untuk mengamalkannya. Bukan belajar untuk memikirkan, tapi untuk mengamalkannya, meminta kepada ahlinya. Nah, fawailul, keras hati bagi orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Ada dua tipe ghaflah yang disebut oleh Al-Quran. Pertama, ghaflah karena kolbu lupa dari zikir. Al-A'raf 205 itu. Nah, yang kedua, ghaflah itu tidak mikir. Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Kami cawiskan, tetapkan mayoritas penduduk neraka itu jin dan manusia. Mayoritasnya Pak. Minoritasnya berarti hewan, ular, batu, panas. Nah itu minoritasnya. Apa syaratnya mau masuk neraka? Nih tolong diperhatikan yang mau daftar. Syarat-syarat masuk neraka. Ada 3. 1, tidak berpikir. Punya akal tetapi tidak mikir. 2, punya... Jangan-jangan kebalik tadi ayat bacanya ya. Tolong dikoreksi aja. Al-A'raf 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Nah, begitu tertibnya. Pertama ada kolbu, dia punya kolbu tetapi tidak pernah berpikir. Kedua, dia punya mata tetapi tidak pernah digunakan melihat dengan benar. Baik dan benar. Yang ketiga, punya telinga tetapi tidak pernah digunakan dengan baik yang benar. Mata cukup melihat saja, tidak ditarik ke pikiran, ya. Yang buruk ikuti yang buruk, mendengar yang buruk disampaikan buruk lagi. Jadi tidak dipertimbangkan asas manfaatnya. Orang tua yang baik, orang tua yang berpikir ketika memandang, menyaksikan anaknya selalu di kamar terus, dia tidak akan mengatakan baik pada anak tersebut. Dia harus berpikir, kenapa ya anak saya sehari semalamnya terus-terusan di kamar udah seminggu ini. Jangan-jangan ada apa-apa nih di kamar. Main HP, ternyata main game. Ini orang tua harus belajar juga nih menggunakan HP. Jangan-jangan di sana ada sesuatu. Karena sekarang banyak kejahatan dan kemaksiatan dengan online. Harus diperhatikan. Nah, ini orang tua yang cerdas. Tetapi kalau dia mau daftar ke neraka, nggak usah berpikir. Biarin aja anak-anaknya seperti itu, begitu. Jadi 3 syaratnya. Kolbu tidak digunakan untuk berpikir, mata tidak digunakan untuk melihat dengan baik dan benar, begitu juga telinga tidak digunakan untuk mendengar dengan baik yang benar. Itulah yang disebut ghaflah. Yang kedua. Dan Allah mengumpamakan orang seperti itu seperti an'am, hewan ternak. Hewan itu ada 2 Pak, an'am dan wuhus. Hewan liar atau hewan buas. Mana yang mandiri? Hewan ternak atau hewan liar? Hewan liar kan? Dia kalau hujan bisa mencari sendiri tempat berlindung. Ada musuh yang menerjang, dia hadapi. Makan, minum, cari sendiri. Coba ayam. Makan dipanggil. Sore dipanggil. Tempat bikinin. Pagi bukain. Sore udah masuk tutupin, makan pasakin. Tidak mandiri. Oleh Allah, orang yang tidak pernah berpikir dengan kritis, orang tersebut disamakan dengan hewan ternak. Betapa lemahnya kita kalau tidak berpikir. Maka kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak berpikir, tidak disekolahkan, tidak dipesantrenkan, sama dengan kita ingin menciptakan generasi ayam ternak. Ayam boiler. Mereka orang-orang ghaflah. Jangan sampai lupa Pak, Pangersabah pernah mengeluarkan maklumat kepada para ikhwan agar memasukkan anak-anaknya ke
lembaga yang ada di Suryalaya, SMP, tingkat SMP dan sederajatnya, tingkat SMA dan yang sederajatnya, yang sudah masanya kuliah, silahkan kuliahkan di Suryalaya. Maksudnya untuk apa? Untuk membantu Abah dalam rangka menyebarkan dakwah TQN. Karena kata Abah, saya pernah dengar dari para wakilnya, lamun torikoh disebarkan kumaneh hungkul, mah ku santri ku ajengan hungkul, kieu tah jelema teh nempuhna teh cenah. Atau kieu sabelah cenah tah. Tapi lamun ku sarjana bolotot cenah. Tah gitu. Dibangun we kampus Latifah Mubarakiyah. Artinya lembaga tinggi fadilah hidup. Ada maklumat, Pak. Ini sebentar lagi kayaknya nih LD dan yayasan apakah menerima nih surat ini nih. Nah, saya sampaikan lebih awal, itu amat bersahabat untuk membantu dakwah TQN. Yang punya anak silahkan anak-anaknya pesantrenkan ke Suryalaya, yang formanya sesuai tingkatannya SMP dan sederajat. Di Suryalaya kan ada SMP, ada MTS ya, Kemenag dan dinasnya ada. Tingkat SMA-nya SMA, Aliyah dan SMK. SMK alhamdulillah SMK swasta terbaik Jawa Barat. Perguruan tinggi ada institutnya keagamaan, 3 fakultas, dakwah, tarbiyah, syariah. Di bawah diknasnya ada STIE. Jurusannya di STIE ada 2, keuangan perbankan dan manajemen. Nah, kita banyak pilihan, Pak. Insya Allah paling tidak kalau anak-anak kita ada di lingkungan Suryalaya, paling tidak tahu bagaimana cara mensucikan kolbu lah. Itu paling tidaknya. Jadi tahu bagaimana cara mensucikan kolbu. Kalau kotor sucikan, kotor bersihkan gitu. Ya, orang kalau sudah tahu cara membersihkan, mana kotor pasti dibersihkan. Karena sering membersihkan, akhirnya bersih terus. Karena bersih terus disebut suci. Itu amanat pengersa Abah, saya lupa lagi entah tahun 90 kalau nggak salah mengeluarkan itu. Dulu yayasan pernah mengirim ya utusan orang mahasiswa yang dibiayai oleh yayasan dikuliahkan ke Suryalaya. Tapi tidak berlanjut itu. Nah, siapa tahu nih tahun sekarang LDTKN Bekasi mengawali itu. Mengawali itu, mengirimkan minimal 1 aja dulu. Minimal 1 mengirimkan, siapa nih kira-kira yang bisa diutus dari LDTKN Bekasi Raya gitu. Biayanya ya LD kan. Udah besar LDTKN Bekasi itu, Garut aja angkat jempol begitu. Misalkan ada reongan dari jamaah, semuanya dapat pahala dan semuanya berarti memang membantu dakwah pengersa Abah. Lalu kemudian nanti ternyata dia tuh menjadi seorang mubalik, menjadi seorang kiai. Itu pahalanya ngalir terus. Pak aja udah meninggal, ngalir terus. Selama orang itu terus berdakwah, dia meninggal ternyata dia punya murid, punya santri, ngalir terus. Luar biasa Pak, MLM. Multi level mahabbah maksud saya. Ngalir terus. Luar biasa ini program. Insya Allah saya berharap LDTKN Bekasi yang mengawali ini. Jam berapa nih? 1 jam ya. Gimana? Mau dilanjut? Jam bengke mah curiga. Itu yang pertama, goflah yang pertama itu tadi kolbu lalai dari berzikir. Wala takum minal ghafilin, Al-A'raf 205. Jadi kolbu pertama adalah goflah. Goflah yang pertama adalah kolbu lupa dari zikir. Goflah yang kedua adalah akal tidak berpikir. Betapa Al-Quran memperhatikan. Maka bukan berarti seorang sufi tidak berpikir. Tidak. Hanya mengamalkan Al-Quran. Al-Quran perintahnya dikir dulu baru mikir. Perhatikan Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan bumi dan langit, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan bagi seorang ulul albab. Nah, kedepannya ada sifat ulul albab, pakai silah wal mausul. Bagaimana sifatnya ulul albab? Allazina yazkurunallaha, yaitu
Ulul albab itu adalah orang-orang yazkuruna, menggunakan fi'il mudhari. Wa jumlatu minal fi'li wa fa'lil tufidul istimrar. Jumlah fi'il fa'il itu hikmahnya kata ahli balago menunjukkan kebersinambungan terus-terusan. Yang digunakan yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Yazkuruna fi'il mudhari. Ini artinya ulul albab itu senantiasa berzikir, berzikir. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika tiduran. Artinya dia berzikir dalam setiap kondisi. Zikir apa nih yang dimaksud? Kopi. Nah, senantiasa berzikir nih ulul albab. Ini yang pertama disifatkan oleh Allah. Yazkurun dulu. Setelah itu baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia senantiasa bertafakur tentang penciptaan bumi dan langit. Kedua, Pak, Al-Quran itu tauqifi, ditetapkan oleh Allah, ya. Susunannya pun tidak boleh dirubah. Ketika mengatakan itu yang pertama harus itu. Contoh yang lain, ista'inu bis sabri was shalah. Ali Imran hijri 5 hijri 52 hijri 53. Memintalah pertolongan engkau kepada Allah bis sabri, yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Maka yang pertama sabar dulu, jangan sholat dulu, Pak. Sholat terikat dengan waktu kan, sabar tidak ada. Wah, sudah 40 hari 40 malam nih belum juga diijabah, hutang belum lunas. Nah itu jangan ada yang begitu. Sabar juga ada batasnya. Bukan sabar yang ada batasnya, tanah. Sabar mah tidak ada batasnya, Pak. Yang pertama itu teguhkan dulu kesabaran. Baru meminta kepada Allah dengan jalan yang lain, dengan sholat. Pelaksanaannya sebelum sholat, maksud saya bukan berarti sabar harus benar-benar dulu baru sholat, bukan. Sebelum sholat, ya, pondasi kesabaran harus sudah kuat. Begitu maksudnya. Nah, jangan kebalik, karena Al-Quran begitu. Di Ali Imran, berzikir dulu baru berfikir. Berzikir lalu berfikir. Nah, kenapa harus begitu? Pertama, memang petunjuk dari Allah yang zikir. Berfikir. Yang kedua, hikmahnya. Orang berzikir tadi kan disebutkan akan diberi ilmu laduni. Begitu. Gak akan bodoh, Pak, jadi ahli zikir mah. Ya, gak akan bodoh. Karena dibukakan. Kolbu kita ini di bulan kemarin dijelaskan juga ya. Kolbu kita ini kalau bersih menjadi mir'ah, cermin. Kalau ada cermin, enteng pasti ada yang dicermini kan? Cermin pasti ada cermini, pasti kelihatan. Nah, yang dicermininya adalah Lauh Mahfuz. Maka kalau ini Lauh Mahfuz, di sini cerminnya, ketika kita melihat cermin, pasti yang terlihat itu adalah apa yang termaktub di Lauh Mahfuz. Karena Lauh Mahfuz itu ibarat cahaya.